Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kesempatan ini juga kami kelompok 3 kelas 64 3D04 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran yang berjudul Riset Ekuitas Merek serta pengaruh brand loyalty pada minuman kopi kapal api. Presentasi ini disusun oleh Asep Saiful Hidayat, Deanesia Fitri Purbayanti, Doni Hidayat, Katarina Tri Utami, M. Arif Husniadi, dan Nisaul Korea. Next. Untuk pengertian merek dan slide berikutnya akan kita bagi. Untuk giliran kedua yaitu M. Arif Husniadi. Dipersilakan. Pengertian merek. Melihat fenomena bersaing pemasaran yang terjadi, membuat para pemasaran untuk mampu mencari, mengembangkan, bahkan merebut penguasa pasar dari para pesaing selain mengandalkan produk yang dihasilkan dengan segala macam perbedaan dan menggunakan merek. Merek adalah suatu yang mudah dikenali dari sebuah produk menurut UU Merek nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Menurut para ahli, Aker 1997 halaman 9 menyatakan bahwa merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan seperti sebuah logo, cap, atau kemasan. Dengan maksud mengidentifikasikan barang atau dan jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian membedakan dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh kompetitor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai dua unsur yaitu brand, nama yaitu terdiri dari huruf dan kata-kata yang dapat terbaca serta brand merek yang membentuk simbol desain. Selain berguna untuk membedakan satu produk dari produk pesaing juga berguna untuk mempermudah konsumen untuk mengenali dan mengidentifikasi barang dan jasa yang hendak dibeli. Equitas merek. Aker 1997 halaman 25 berpendapat bahwa terdapat 5 indikator atau dimensi utama pada ekuitas merek. Kelima indikator tersebut adalah kesadaran merek, asosial merek, mutu yang dirasakan, loyalitas merek, dan aset-aset yang diberikan dengan merek. Pada prakteknya hanya 4 dari ke-5 indikator tersebut yang digunakan pada peneliti mengenai customer, yaitu berdasarkan merek asosiali, merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Hal ini dikarenakan aset-aset yang lain yang berkaitan dengan merek tidak terhubung secara langsung dengan konsumen. Oke, elemen-elemen ekuitas merek brand loyalty. Menurut Aker, mendefinisikan bahwa brand loyalty adalah sebuah ukuran ketertarikan konsumen terhadap suatu merek. Menurut Durianto, loyalitas merek merupakan suatu ukuran ketertarikan seorang konsumen kepada sebuah merek.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek merupakan ukuran kesetiaan, kedekatan, atau keterkaitan konsumen pada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang konsumen beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut dihadapi adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut lainnya. Oke, lanjut. Dalam kaitannya dengan loyalitas merek, didapati adanya beberapa tingkatan loyalitas merek. Masing-masing tingkatannya menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan. Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut menurut Durianto, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu switcher, berpindah-pindah. Switcher adalah tingkatan loyalitas paling dasar. Semakin sering pembelian konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain, mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal. Semua merek dianggap memadai. Dalam hal ini, merek memegang peranan kecil dalam keputusan pembelian. Ciri yang paling tampak dari jenis konsumen ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah dan banyak konsumen lain yang membeli merek tersebut. Oke, next. Yang kedua, itu habitual buyer, pembeli yang bersifat kebiasaan. Habitual buyer adalah pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengonsumsi suatu merek produk. Tidak ada alasan yang kuat bagiannya untuk membeli merek produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan itu membutuhkan usaha, biaya, atau pengorbanan lain. Jadi, pembeli ini dalam membeli suatu merek karena alasan kebiasaannya. Yang ketiga, yaitu satisfied buyer, pembeli yang puas dengan biaya peralihan. Satisfied buyer ini itu kategori pembeli yang puas dengan merek yang dikonsumsi. Namun, pembeli ini dapat saja berpindah merek dengan menanggung biaya peralihan, switching cost, seperti waktu, biaya, atau risiko yang timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut. Untuk menarik minat pembeli kategori ini, pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasi. Oke, lanjut. Yang keempat, yaitu ada likes the brand, menyukai merek. Likes the brand adalah kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Rasa asosiasi yang berkaitan dengan simbol, rangkaian pengalaman, menggunakan merek itu sebelumnya atau persepsi kualitas yang tinggi dan mereka menganggap merek sebagai sahabat. Yang kelima ada committed buyer, pembeli yang berkomitmen. Committed buyer adalah kategori pembeli yang setia. Pembeli ini mempunyai kebanggaan dalam menggunakan suatu merek. Merek tersebut bahkan menjadi sangat penting, baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi siapa sebenarnya penggunanya. Ciri yang tampak pada kategori ini adalah tindakan pembeli untuk merekomendasikan atau mempromosikan merek yang digunakannya kepada orang lain. Oke, lanjut. Profil perusahaan PT Santos Jaya Abadi adalah perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang tergabung dalam Kapalapi Group. Perusahaan ini pertama kali memulai usahanya dari rumah, tanpa merek dan menghasilkan kopi bubuk pada tahun 1927 di Jalan Panggung nomor 9, Surabaya. Perusahaan ini merupakan produsen kopi dengan merek Kapalapi, Saso, ABC, dan lain-lain. Jenis industrinya adalah industri makanan dan minuman. Pendirinya yaitu Go Sutlot, didirikan pada tahun 1979. Pemiliknya Kapalapi Group, jenis perusahaannya swasta, dan alamat kantor pusatnya di Jalan Raya Gilang 159, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Visi menjadi pemimpin pasar dalam produk makanan dan minuman berbasis kopi di Asia. Dan misinya menyediakan produk unggulan yang berbasis kopi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan peningkatan mutu produk dan layanan.
pengembangan SDM, dan perbaikan terus-menerus. Pengukuran tingkatan loyalitas merek. Pengukuran tingkatan loyalitas merek yang kami lakukan terhadap ekuitas merek kopi kapal api mendapat kesimpulan sebagai berikut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif karena menggambarkan penilaian konsumen terhadap ekuitas merek kopi kapal api. Metode pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dan teknik konvensi sampling dengan 100 responden. Next. Hasil analisa beberapa tingkatan loyalitas merek. Yang pertama yaitu hasil analisis switcher. Dari sisi analisis switcher, diperoleh persentase dengan skor nilai 42%. Maka kepuasan konsumen dari sisi switcher terhadap kopi kapal api termasuk kategori kurang baik. Semakin sering pembelian konsumen berpindah dari satu merek ke merek yang lain, mengindikasikan bahwa merek tidak loyal. Semua merek dianggap memadai. Dalam hal ini, merek memegang peranan kecil dalam keputusan pembelian. Ciri yang paling tampak dari jenis konsumen ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah dan banyak konsumen lain yang membeli merek tersebut. Next. Yang kedua, tabel hasil analisis habitual buyer. Dari sisi analisis habitual buyer, pembeli yang bersifat kebiasaan diperoleh persentase dengan skor nilai 43%. Maka kepuasan konsumen dari sisi habitual buyer terhadap kopi kapal api termasuk kategori kurang baik. Tidak ada alasan yang kuat bagi pembeli yang membeli merek produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan itu membutuhkan usaha, biaya, atau pengorbanan lain. Jadi, pembeli ini dalam membeli suatu merek karena alasan kebiasaan. Next. Tabel hasil analisis satisfied buyer. Dari sisi analisis ini, pembeli yang puas dengan biaya peralihan diperoleh persentase dengan skor nilai 85%. Maka kepuasan konsumen dari sisi satisfied buyer terhadap kopi kapal api termasuk kategori baik. Pembeli yang puas dengan merek yang dikonsumsi, namun pembeli ini dapat saja berpindah merek dengan menanggung biaya peralihan, seperti waktu, biaya, atau risiko yang timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut. Untuk menarik minat pembeli kategori ini, pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasi. Oke, yang keempat saya akan membacakan mengenai tabel hasil analisis like the brand. Untuk tabel di atas, dari sisi analisis liking the brand atau menyukai brand, diperoleh presentase dengan skor nilai 84%. Maka, kepuasan konsumen dari sisi like the brand terhadap kopi kapal api termasuk kategori yang baik, yaitu kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Rasa asosiasi yang berkaitan dengan simbol, rangkaian pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau persepsi kualitas yang tinggi. Dan mereka menganggap merek adalah sahabat. Oke, untuk tabel nomor 5, yaitu tabel hasil analisis commit buyer. Dapat kita lihat ya, untuk 100 untuk 100 orang yang sudah kami wawancarai, yaitu dari sisi analisis commit buyer atau pembeli yang berkomitmen, diperoleh presentasi dengan skor nilai 34%. Maka kepuasan konsumen dari sisi commit buyer terhadap kopi kapal api termasuk kategori yang tidak baik. Ciri yang tampak pada kategori ini adalah tindakan pembelian untuk merekomendasikan atau mempromosikan merek yang digunakan kepada orang lain. Oke, untuk selanjutnya itu piramida loyalty. Jadi yang pertama, yang barisan paling atas adalah commit buyer sebanyak 34%. Yang di bawahnya adalah liking the brand sebesar 84%. Untuk yang baris ketiga yaitu satisfied buyer sebesar 85%. Dan yang di bawahnya lagi yaitu habitual buyer sebanyak 43% dan paling bawah adalah switcher yaitu sebesar 42%. Menurut tabel kategori persentase menurut Ari Kunto, dari gambar piramida loyalty di samping terlihat bahwa merek kopi kapal api
sudah cukup baik karena bentuk piramida semakin ke atas semakin melebar. Meskipun pada tingkatan linking the brand dan commit buyer terlihat mengecil, hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui peningkatan loyalitas merek dengan cara meningkatkan komunikasi, informasi, minuman kopi kapal api, melalui promosi seperti iklan, di televisi, dan acara jalan sehat. Nah, selanjutnya apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen? Jadi yang pertama adalah kualitas produk, yaitu konsumen akan merasakan puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan hasil produk yang mereka gunakan yang berkualitas. Nah, yang kedua adalah emosional. Faktor konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum kepadanya bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Nah, untuk faktor yang ketiga adalah kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan faktor yang terakhir adalah harga dan biaya. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetap. Kesimpulan dari analisis tingkatan loyalitas merek. Kesimpulan analisis loyalitas merek yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan kuesioner bahwa pengaruh brand loyalty terhadap konsumen merupakan hal penting yang dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk kopi kapal api. Pengukuran merek dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 dari keseluruhan analisis untuk loyalitas merek. Dapat diketahui, nomor 1, bahwa minuman kopi kapal api punya konsumen paling banyak pada tingkat satisfied buyer, yaitu 85 responden atau sekitar 85%. Menjawab puas dan sangat puas dalam mengkonsumsi minuman kopi kapal api. Poin kedua, urutan kedua didominasi oleh tingkat liking the brand, yaitu 84 responden atau 84% menjawab benar-benar menyukai minuman kopi kapal api. Poin ketiga, urutan ketiga ini didominasi oleh tingkat habitual buyer, yaitu 43 responden atau sekitar 43% menjawab setuju dan sangat setuju untuk membeli minuman kopi kapal api hanya karena kebiasaan. Urutan keempat didominasi switcher, yaitu 42 responden atau 42% menjawab sering dan selalu berpindah merek karena faktor harga. Sedangkan di urutan yang kelima atau yang terakhir didominasi oleh commit buyer sekitar 36 responden atau 36% menjawab sering dan selalu menyarankan ke orang lain untuk membeli minuman kopi kapal api. Langkah berpikirnya, hubungan antara brand loyalty terhadap kepuasan konsumen menurut Schiffman dan Knuth dalam Manurung tahun 2009 di halaman 46, tingkat kepuasan konsumen akan mempengaruhi derajat loyalitas merek konsumen. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas merek adalah kepuasan konsumen. Loyalitas konsumen akan terbentuk ketika kepuasan konsumen juga ikut terbentuk. Semakin konsumen merasa puas akan kinerja sebuah produk, maka akan semakin kuat pula loyalitas yang terbentuk pada konsumen. Sekian, terima kasih atas. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami dalam menjelaskan presentasi kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak semuanya. Bapak mohon izin Bapak untuk penilaiannya Bapak. Terima kasih. Terima kasih.